Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas Indonesia. Kita sekarang belajar materi enzim. Ada yang sudah pernah dengar materi enzim? Oke. Mungkin dulu kalian saat mempelajari materi sistem pencernaan sudah mendengar istilah enzim, ya kan? Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut sifat-sifat enzim, bagaimana cara kerjanya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tujuan mempelajarinya adalah Anda dapat menjelaskan peran, cara kerja, dan faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim dalam metabolisme. Oke, kalau kamu masih ada di depan laptop atau di depan komputer, di depan YouTube masing-masing ya, coba kamu siapkan nasi putih atau roti tawar atau makanan sumber karbohidrat lainnya yang telah direbus. Ambil secukupnya bahan makanan tersebut lalu kunyahlah secara perlahan sebanyak 32 kali. Sudah siap? Jangan lupa catatlah, adakah sensasi rasa manis yang muncul saat Anda mengunyah makanan tersebut? Oke, kita mulai. Bagaimanakah rasa makanan yang Anda kunyah? Apakah makin lama Anda mengunyah makanan tersebut, rasa manis yang muncul makin kuat? Mengapa terjadi demikian? Oke, coba ya, kamu deskripsikan apa yang Anda rasakan saat mengunyah nasi atau roti. Baik, nasi atau roti adalah sumber karbohidrat. Ketika kita mengunyahnya di dalam rongga mulut, maka roti ataupun nasi itu akan dikunyah secara mekanik oleh gigi dan lidah, juga secara kimiawi oleh enzim petialin yang disekresikan oleh kelenjar ludah. Akibat adanya sekresi enzim tersebut, karbohidrat yang kita kunyah akan terpecah menjadi maltosa yang rasanya manis. Sebenarnya apa sih enzim itu? Ribuan reaksi kimia terjadi di dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Reaksi-reaksi kimia tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan serangkaian reaksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk suatu jalur metabolik tertentu. Dalam suatu jalur metabolik dimulai dari sejumlah reaktan atau bahan awal suatu reaksi dan berakhir pada suatu produk akhir. Kamu bisa perhatikan di sini ada molekul awal yang merupakan reaktan dengan serangkaian reaksi. Di sini ada 3 reaksi hingga menjadi produk. Antara reaksi 1 dan reaksi 2 maupun reaksi 3 bisa jadi enzimnya berbeda-beda. Enzim adalah molekul protein yang berfungsi sebagai katalis organik untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Molekul-molekul sering tidak bisa bereaksi satu dengan yang lainnya, kecuali mereka diaktifasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, di laboratorium, dalam kondisi tidak ada enzim,
Aktivasi sering dilakukan dengan melakukan proses pemanasan untuk meningkatkan efektivitas molekul-molekul untuk saling bertumbukan. Nah, jadi kalian bisa bedakan jika molekul-molekul atau partikel ini tidak dipanaskan, ya, maka tidak akan terjadi tumbukan yang banyak dibandingkan ketika mereka dipanaskan atau ditaruh dalam atau dikondisikan dalam proses pemanasan. Dalam hubungannya dengan energi aktivasi, maka enzim berperan dalam menurunkan jumlah energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki reaksi untuk dapat menghasilkan reaksi. Enzim mampu menurunkan energi aktivasi dengan membawa substrat untuk saling kontak, bahkan dengan berperan langsung dalam suatu reaksi. Nah, ini kalian bisa bandingkan grafik, ya, kurva antara suatu reaksi dengan menggunakan katalis dan suatu reaksi tanpa menggunakan katalis. Nah, energi yang dibutuhkan jika pengaktifan tanpa katalis lebih besar daripada dengan menggunakan katalis. Struktur enzim. Sebagian besar enzim tersusun atas protein. Komponen enzim yang terdiri atas protein disebut apoenzim, sedangkan komponen enzim yang bukan protein dinamakan kofaktor atau gugus prostetik. Kofaktor enzim dibedakan menjadi kofaktor organik atau koenzim dan kofaktor anorganik. Ya, jadi ini adalah enzim. Bagian proteinnya disebut apoenzim, yang non-protein disebut kofaktor. Faktor organik nama lainnya juga koenzim. Sifat-sifat enzim. Karena enzim itu berupa protein, sebagian besar enzim pasti protein, maka sifat enzim tidak jauh dengan sifat protein. Yang kedua, bersifat spesifik. One enzyme for one chemical reaction. Satu enzim untuk satu reaksi kimia. Yang ketiga, sebagai biokatalisator, yakni untuk meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia, tetapi ia tidak ikut bereaksi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, karena enzim itu berupa protein, maka sifatnya tidak jauh dari sifat protein, di mana dia mudah terdenaturasi pada suhu panas, di atas 50 derajat Celcius, dan juga saat terjadi perubahan pH. Yang kelima, sisi aktif enzim, di mana tempat substrat melekat, memiliki bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk jenis substrat tertentu. Dan yang terakhir, menurunkan energi aktivasi suatu laju reaksi kimia. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagaimana perasaan kalian? Apakah bingung? Butuh bantuan? Atau kita lanjutkan karena sudah mengerti, karena mulai mengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah bagaimana kerja enzim. Kerja enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu teori gembok dan anak kunci, dan yang kedua adalah teori cocok terinduksi. Maksudnya teori gembok dan anak kunci adalah sisi aktif enzim tepat atau cocok dengan bentuk substrat. Kalian bisa lihat pada sisi aktif enzim ini cocok dengan bentuknya substrat, sehingga seperti gembok dan anak kunci membentuk kompleks enzim substrat.
Sedangkan pada teori cocok terinduksi, maksudnya sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat. Kalian bisa lihat di sini, ini sisi aktifnya enzim tidak sama dengan bentuk substrat, namun enzim bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat, membentuk kompleks enzim substrat. Oke, saya punya satu soal buat kalian. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Ada enzim dengan sisi aktifnya dan juga substrat, kemudian membentuk kompleks enzim substrat, jadilah produk. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, sifat enzim yang tepat adalah A. Kerja enzim bersifat spesifik. B. Enzim tidak pernah salah mengenali substrat. C. Enzim bekerja multifungsi. Ayo, apa jawabannya? Yeay, betul. Jawabannya adalah A. Kerja enzim bersifat spesifik. Ingat, one enzyme for one chemical reaction. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, bagaimana perasaan kalian? Senang, biasa aja, cukup, atau kurang menyenangkan? Oke, saya kira kalian pasti senang ya mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan. Kita lanjut berikutnya ya. Faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Kalian perhatikan grafik kurva berikut. Sumber X-nya suhu, sumber Y-nya aktivitas enzim. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu sampai mencapai suhu optimum. Nah, di sini suhu optimumnya. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Jika kalian perhatikan grafik-grafik ini, maka di sini ada 3 jenis enzim yang masing-masing memiliki puncak grafik atau kurva optimal pada angka yang berbeda-beda. Ya. Jadi, enzim itu bekerja optimal pada pH optimum. pH optimum tiap enzim bervariasi. pH optimum adalah pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi yang maksimal. Kalian perhatikan ini adalah enzim pepsin. Dia bekerja optimal pada pH optimalnya, yaitu pH asam. Sedangkan ini adalah enzim tialin. Kalian perhatikan kurva puncaknya. Dia bekerja optimal pada pH netral. Lalu yang berikutnya, ini enzim tripsin. Perhatikan kurva maksimalnya. Dia bekerja optimal pada pH basa. Faktor berikutnya adalah konsentrasi enzim. Perhatikan grafiknya. Makin banyak jumlah enzim, makin cepat laju reaksi hingga kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan jumlah enzim menyebabkan kecepatan reaksi menjadi konstan. Jadi bukannya tambah lebih cepat atau semakin cepat, malah menjadi konstan ketika sudah mencapai kecepatan maksimum. Faktor berikutnya adalah konsentrasi substrat. Perhatikan grafiknya. Makin tinggi konsentrasi substrat, makin cepat laju reaksi hingga kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan jumlah substrat menyebabkan kecepatan reaksi menjadi konstan. Yang kelima adalah inhibitor. Inhibitor adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim.
Contoh inhibitor, garam-garam logam berat seperti air raksa, senyawa yodium asetat, fluoride, cyanida, dan karbon monoksida. Perhatikan contoh berikut pada grafik konsentrasi inhibitor amilase. Ya, makin banyak jumlah inhibitor, justru makin lambat laju reaksi yang dikatalisis oleh suatu enzim. Ini logis ya, karena ketika ditambahi penghambat, inhibitor itu kan penghambat, maka laju reaksinya justru jelas akan semakin menurun. Inhibitor dibedakan menjadi dua, antara lain inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Normalnya, enzim berikatan dengan substrat pada sisi aktif seperti ini. Namun, ketika ada inhibitor kompetitif, sisi aktif dari enzim akan ditempati oleh inhibitor kompetitif tersebut, bukan oleh substratnya. Hal ini karena inhibitor kompetitif meniru bentuk substrat dan bersaing dengan substrat menempati sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif berikatan dengan sisi selain sisi aktif enzim. Jadi dia tidak berikatan di sini, melainkan di sisi lain selain sisi aktif tadi. Mungkin di sini. Nah, ikatan tersebut menyebabkan perubahan bentuk enzim, sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Oke, jika ada temanmu yang tidak hadir menyimak materi hari ini, coba kamu tuliskan ya. Kalian tuliskan apa yang akan kamu jelaskan dari materi ini ke temanmu. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari materi ini, jangan lupa berlatih ya. Gunakan materi-materi yang ada di e-learning untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.